Ini adalah salah satu karya yang diciptakan oleh Zdzisław Beksiński yang pada akhirnya menjadi salah satu pilar motivasi bagi para seniman pemula sampai ke seniman profesional untuk mengikuti jejaknya menjadi seorang seniman horor, atau lebih dekatnya ia disebut dengan nama seniman yang memfoto di dalam kegelapan. Beliau sendiri merupakan seorang seniman surrealis yang paling terkenal karena ciptaan di setiap goresan yang dihasilkan di dalam kanvas dan juga ide-ide cemerlang yang membuat para penikmat lukisan beliau ini menjadi terkesan kayak sedikit unik dan berbeda karena mereka telah menemukan sebuah lukisan yang memang unik. Uniknya kenapa? Karena lukisan dari Zdzisław Beksiński ini kelihatan seperti lukisan dengan genre horor, tapi ada sedikit hubungannya dengan gotik. Uniknya lagi, di setiap lukisan yang telah diciptakan oleh beliau, hampir semua lukisannya tidak diberikan nama. Karena menurut Zdzisław Beksiński, lukisan yang ia ciptakan ini untuk dinikmati oleh penikmat seni dan biarkanlah mereka sendiri yang memberikan nama lukisannya sendiri. Zdzisław Beksiński lahir pada 24 Februari 1929 di sebuah kota yang bernama Sanok di Polandia Selatan. Dan kemudian beliau pindah ke daerah Krakow untuk melanjutkan studinya dan lulus pada tahun 1955 sebagai sarjana arsitektur. Setelah kelulusan beliau, pada akhirnya si Zdzisław Beksiński ini kembali lagi ke kampung halamannya dan di sana beliau ini bekerja sebagai seorang pengawas konstruksi. Di samping pekerjaannya, ternyata beliau juga memiliki hobi, yaitu mengumpulkan atau mengambil beberapa foto yang pada akhirnya foto-foto ini itu sedikit dipoles dan berubah menjadi sebuah karya seni surrealis. Cuman saat si Zdzisław Beksiński ini sudah mulai terkenal di seni foto surrealis, ternyata ada beberapa artis nih yang pada saat itu juga nggak begitu suka sama karya beliau. Karena menurut mereka karya kayak begini itu nggak pantas dianggap sebagai sebuah karya yang bagus. Ya walaupun sebenarnya kata-kata negatif ini itu diabaikan sama Zdzisław Beksiński, dan malahan di sini karya dari si Zdzisław Beksiński ini malah menjadi semakin terkenal dan dia juga mulai memiliki fans yang lumayan banyak. Cuman anehnya setelah karya dari Zdzisław Beksiński sudah mulai terkenal, tiba-tiba beliau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dari seorang pengawas konstruksi dan juga memutuskan untuk berhenti menjadi seorang seniman foto surrealis dan memutuskan untuk melanjutkan hobi lamanya, ya nggak jauh berbeda juga dengan seni fotografi, yaitu fotografi montase. Nah, fotografi montase ini merupakan sejenis seni yang dimana para seniman akan mencari potongan gambar dari berbagai foto, terus nantinya foto-foto ini itu akan dipotong-potong kemudian disatukan menjadi sebuah karya seni yang baru. Nah, salah satu karya ciptaan Zdzisław Beksiński yang pertama kali ini adalah sebuah gambar tanpa judul yang diciptakan pada tahun 1958. Dan saat ditanya oleh beberapa kritikus seni tentang gambar yang diciptakan oleh Zdzisław Beksiński, ternyata beliau menjawab, gambar ini memang tidak memiliki nama dan orang yang bisa memahami arti seni yang ia ciptakan adalah orang yang bisa melihat dan bisa memberikan nama kepada karya seninya. Karya yang diciptakan oleh beliau ini kelihatan 100% berbeda dengan style fotografi yang selama ini ia lakukan. Gambarnya terlihat seperti sosok manusia yang terdiri dari kepala yang berbentuk seperti bangunan kuil dan wajah yang terukir dari pegunungan dan wajah yang dibentuk dari susunan kota-kota kecil. Gambar berikutnya di sini ada sebuah gambar tanpa judul lagi yang diciptakan oleh beliau pada tahun 1978 yang diperkirakan saat itu ia ingin mencoba melukis menggunakan cat minyak. Dan hasilnya ia menciptakan sebuah bangunan 4 dimensi dengan suasana beraura gelap yang kalau diperhatikan lukisannya kali ini itu mirip seperti bangunan kuno di Polandia yang diilustrasikan terhubung dengan dunia lain. Bahkan harga untuk setiap lukisan yang kalau misalkan ada seorang seniman gadungan yang mencoba untuk meniru lukisan dari si Zdzisław Beksiński, ini kalau dijual ya untuk seniman yang mengarang atau meniru lukisannya, itu harganya bisa mencapai 1-2 juta. Sedangkan lukisan asli yang dibuat dari tangan si Zdzisław Beksiński sendiri, ini harganya bisa mencapai 100-200 US dollar atau diperkirakan sekiranya ada 2 miliar. Zdzisław Beksiński pernah mengikuti sebuah acara besar yang bernama Warsawa pada tahun 1964
Dan ini merupakan salah satu acara pameran seni terbesar yang pada akhirnya ini menjadi awal mula karir beliau menjadi naik drastis. Menurut beberapa sumber informasi yang gue dapat dari wartawan yang kebetulan pada saat itu mencoba untuk bertanya secara langsung, secara pribadi kepada si Zdzislaw Beksiński sendiri, dari mana sumber inspirasinya, terus bagaimana cara beliau untuk mendapatkan ide cemerlang menciptakan gambar yang benar-benar style ciri khasnya berbeda banget dengan karya seni yang lainnya. Ternyata Zdzislaw Beksiński saat itu menjawab ia tidak suka dengan kesunyian. Jadi ketika menciptakan lukisan, ia biasanya akan mendengarkan beberapa lagu klasik dan juga mengatakan, saya ingin melukis lebih banyak gambar seolah-olah saya sedang memotret sebuah mimpi. Tapi tetap saja walaupun si Zdzislaw Beksiński sudah memberikan beberapa pernyataan dari bagaimana cara dia mendapatkan atau menemukan ide untuk menciptakan lukisannya yang seperti ini, terus sumber informasinya itu dari mana, terus kenapa setiap lukisan gambarannya selalu berhubungan dengan benda yang busuk, daging merah, bau tidak enak, tulang tengkorak, dan segala jenis yang menjijikan. Beliau saat itu tetap gak mau memberikan nama untuk lukisannya sendiri. Walaupun saat itu memang para wartawan ini mencoba untuk mendesak si Zdzislaw Beksiński kayak bertanya pertanyaan yang memang agak nyeleneh. Saat itu mereka mengatakan ada beberapa orang yang memang gak suka dengan karya si Zdzislaw Beksiński karena karyanya itu gak dikasih nama. Jadi orang yang ngelihat karyanya beliau itu kayak merasa mereka itu gak paham ini karya apaan, sehingga mereka mengatakan karya si Zdzislaw Beksiński ini adalah sebuah karya yang murahan. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau karya dari beliau ini adalah sebuah lukisan yang terkutuk. Cuman ya tetap saja si Zdzislaw Beksiński ini tetap mengabaikan kata-kata dari wartawan ini dan tetap gak mau memberikan nama lukisannya. Karena lukisannya ini memang gak ada nama. Pada tahun 1980 ini merupakan masa emas di mana nama Zdzislaw Beksiński menjadi sangat populer di berbagai negara. Salah satunya di Prancis karena ia mengikuti sebuah acara interview yang bernama Piotr Damowski. Bahkan pencapaian karir guru besar kita, guru seniman kita ini itu nggak tanggung-tanggung. Malahan beliau mencapai masa emas, masa kejayaan selama 10 tahun. Dari tahun 1980 sampai 1990, lukisan si Zdzislaw Beksiński ini menjadi semakin terkenal di Eropa Barat, di negara Amerika Serikat, bahkan di Jepang, dikarenakan beliau telah menciptakan sebuah style atau subgenre baru di dalam lukisannya sendiri. Kalau biasanya beliau ini kan menciptakan lukisan yang kebanyakan berhubungan dengan makhluk yang sudah mati, atau kalau enggak dunia yang berhubungan dengan dimensi lain. Nah, karya terbaru dari Zdzislaw Beksiński kali ini adalah karyanya yang berbentuk monumen dan bangunan yang mengilustrasikan sebuah tempat yang mengalami bencana kiamat. Dan bangunannya ini itu bukan kayak bangunan biasa, melainkan ada campuran dengan dunia kegelapan seperti iblis, roh jahat dan jiwa yang kotor. Dan coba tebak, mau karya seninya yang versi lama sama karyanya yang baru, ini semua gak ada yang benar karena gak bisa dijelasin dengan logika. Jadi ketika gua coba untuk mencari setiap karya yang dihasilkan sama beliau, ada sebuah lukisan tengkorak kepala manusia yang mengeluarkan tengkorak manusia. Terus ada juga kepala wanita berambut panjang di atas bangku kosong yang diletakin di tanah yang tandus. Dan untuk style gambar barunya ini juga terkesan dark tapi aneh. Nah, di sini ada beberapa contoh karya terbarunya. Dari bangunan yang dibentuk garis-garis tipis seperti jaring laba-laba yang disusun menjadi sebuah bangunan kokoh, atau bangunan kokoh tidak berpenghuni dan karena saking lamanya sampai diselimuti oleh jaring laba-laba. Nah, di sini ada juga bangunan yang berbentuk seperti clock tower atau bangunan gladiator yang dilukis memanjang dengan suasana atmosfer mencekam. Dan ada juga nih sebuah lukisan yang mendeskripsikan sebuah tempat yang sangat asing, di mana terdapat seseorang yang berjalan sendirian di dalam kegelapan sambil membawa obor untuk mencari sesuatu. Atau katakanlah pria ini tersesat, dan kalau diperhatikan lagi ternyata pria ini itu berjalan dan memasuki sebuah tempat menyeramkan yang dimana terdapat banyak sekali patung-patung berukuran titan
yang berdiri di sepanjang jalan. Setelah menuai kesuksesannya di bidang seni, beliau pada akhirnya mendirikan sebuah galeri pribadi, di mana galeri ini itu digunakan untuk mengkoleksi dan mengumpulkan semua karya seninya, dan lokasi galerinya itu berada di daerah Sanok yang sekaligus membuat daerah Sanok itu menjadi terkenal akan lukisan dari si Zdzislaw Beksiński yang benar-benar sangat ciri khas sekali. Nah, pada saat memasuki era digital di mana Photoshop dan segala jenis software editing menjadi sangat populer, pada akhirnya si Zdzislaw Beksiński memutuskan untuk mengubah style gaya lukisannya. Dari yang tadinya itu melukis di kanvas, sekarang si beliau ini memutuskan untuk melukis dengan menggunakan alat digital. Dan hasilnya ini menjadi semakin luar biasa, sekaligus menjadi semakin horor, apalagi konsep yang dibawa oleh Zdzislaw Beksiński benar-benar membuat netizen bertanya-tanya. Why? Kenapa harus salib? Hampir dari semua karya terbarunya ini bertemakan salib, dari tengkorak raksasa yang digantung di papan salib sampai kerangkanya rapuh, hancur dan berjatuhan di tanah. Bahkan di bagian belakang objek gambar ini juga terdapat objek salib yang mengambang. Lalu ada juga sebuah salib yang menggantung puluhan jenis tulang tengkorak dari manusia sampai ke berbagai makhluk hidup lainnya yang sengaja digantung dan dibiarkan mati dan membusuk. Bahkan ada juga salib yang digambarkan memiliki sayap kelelawar raksasa yang terbang bebas di udara. Dan lihat, di pojok kiri terdapat sekumpulan manusia yang bergerombolan mencoba untuk bersembunyi dari salib. Fenomena yang sangat aneh sekaligus sangat sulit untuk dipahami. Ini merupakan salah satu ciri khas dari lukisan Zdzislaw Beksiński yang mendunia, karena dari cara ia memandang sebuah lukisan dan bagaimana cara ia mengilustrasikan dan terus dibikin ke dalam sebuah karya, ini seperti perkataannya, yaitu ia melukis untuk memfoto apa yang ia lihat, dan apa yang ia lihat ini akan diperlihatkan ke orang lain, lalu orang ini akan mengerti tentang universe dunia yang selama ini dilihat oleh Zdzislaw Beksiński. Mungkinkah Zdzislaw Beksiński mencoba untuk menjelaskan kalau lukisannya ini menceritakan tentang universe makhluk yang berbentuk salib yang hidup, dan salib ini biasanya akan memakan manusia sebagai pemuas nafsu makannya, atau justru sebaliknya, Zdzislaw Beksiński ingin menjelaskan kalau salib universe buatannya ini adalah gambaran malaikat kematian yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang akan menemui ajalnya. Jadi orang-orang yang akan mencapai ajalnya biasanya mereka akan melihat salib ini berkeliaran di sekitaran mereka dan bersiap untuk mengambil nyawanya kapanpun dan dimanapun. Menuai karya sukses yang membuat Zdzislaw Beksiński menjadi seorang seniman surrealis dengan genre horor, tentu saja hal ini akan selalu timbul hal-hal buruk di dalam kehidupannya. Ya, walaupun sebenarnya bukan hal buruk di dalam hubungan keluarga, melainkan kayak ada orang yang misalnya nggak suka dengan si Zdzislaw Beksiński, pada akhirnya orang ini itu kayak menyebarkan rumor atau gosip yang tidak begitu menyenangkan ketika didengar. Seperti ada yang bilang lukisannya ini terkutuk karena terbuat dari tangan iblis, atau lebih tepatnya beliau meminta bantuan iblis untuk menciptakan karya seni yang luar biasa. Sehingga karena lukisan yang terkutuk ini kemudian membawa petaka di dalam keluarganya, yang mengakibatkan istri beliau yang bernama Zofia meninggal pada tahun 1998 karena sang iblis meminta tumbal darinya. Lalu pada malam Natal tahun 1999, putranya yang bernama Thomas, sekaligus seorang presenter, penyiar radio, jurnalistik, dan musisi berbakat, dikabarkan meninggal. Sebenarnya penyebab kenapa Zofia meninggal ini dikarenakan istrinya mengidap kanker dan harus terus mengkonsumsi obat-obatan yang pada akhirnya ini membuat tubuh istrinya itu menjadi lemah, dan pada akhirnya Zofia meninggal. Sedangkan putranya yang bernama Thomas ini meninggal dikarenakan enggak rela dengan kepergian ibunya, dan pada akhirnya putranya itu memutuskan untuk bunuh diri. Lanjut pada 20 Februari 2005 muncul seorang kenalan yang bernama Robert Kupik, yang ternyata saat itu si Robert mendatangi ke apartemen Zdzislaw Beksiński bersama dengan sepupunya. Mereka berdua berencana untuk meminta pertolongan dari beliau, yaitu meminta uang bantuan sebesar $100 atau sekitaran 1 miliar. Yang ternyata pada saat itu si Zdzislaw Beksiński ini menolak memberikan bantuan karena beliau itu merasa kayak
uang yang diminta itu bukanlah jumlah yang kecil, sedangkan pas ditanya mereka kenapa meminta uang sebesar itu, mereka malah memberikan alasan yang kurang jelas. Yang pada akhirnya nih, pas si Zdzislaw Beksiński menolak untuk memberikan bantuan uang, si beliau itu memutuskan untuk memberitahu ayah si Robert Kupik. Ternyata saat itu juga kedua orang ini itu langsung menyerang si Zdzislaw Beksiński. Dan sayangnya pada 21 Februari 2005 dunia dikabarkan oleh berita yang tidak menyenangkan, yaitu Zdzislaw Beksiński meninggal dengan kondisi tubuhnya ditemukan tergeletak di dalam rumah dan mendapat 17 tikaman benda tajam. Pada 9 November 2006 mereka berdua lalu dipenjara selama 25 tahun. Oke, itu dia video kita hari ini tentang seorang seniman yang bernama Zdzislaw Beksiński, seorang seniman yang terkenal sebagai surrealis dengan genre gotik dan juga horor. Mungkin dengan mendengarkan kisah cerita dari gua, kalian lebih terinspirasi kalau misalkan kalian memiliki sebuah hobi yang memang kalian bingung mau dikembangkan atau enggak. Pas kalian dengerin gua ceritain ini, kalian bisa mendapat sedikit gambaran apakah gua harus mengikuti jejak dari si Zdzislaw Beksiński atau gua mencoba untuk mencari sesuatu yang baru. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua dislike aja. Dan dukung gua terus dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan juga loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan notifikasi pas gua upload video terbaru. So see you guys on the next video and still lumos.